Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada hari ini Jumat tanggal 18 kita akan menjumpai dan berkumpul untuk renungan malam hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Sungguh besar kasih-Mu, setiamu ya Tuhan. Kalau kami pada saat ini, kami tetap ada sebagaimana adanya ya Tuhan. Meskipun di tengah-tengah dunia yang tidak menentu, dunia yang sedang mengalami kekacauan, sehingga kami harus melekat dan harus tetap ada di tengah Engkau ya Tuhan. Dan Engkau selalu melindungi kami, Engkau menyertai kami dimanapun kami berada. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah renungan singkat ini membawa kami tetap kuat dalam Engkau, tetap bersandar pada Engkau Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada hari ini malam kembali kita bertemu dengan renungan malam hari Jumat pada hari tanggal 18 Desember. Namun sebelumnya, apakah kita merasakan kekhawatiran? Apakah kita merasa ketakutan? Apakah kita merasa tidak ada harapan? Di tengah-tengah dunia yang tidak menentu, di tengah-tengah dunia yang sedang mengalami kekacauan, seakan-akan kita tidak bisa bersandar, seakan-akan logika kita, pikiran kita tidak ada lagi untuk tetap fokus dalam hidup ini. Apakah kita mengalami ketakutan yang kita hadapi? Renungan malam ini adalah jangan takut. Tuhan Yesus lahir di tengah-tengah dunia yang tidak menentu. Nah, dalam hal ini dikarenakan pandemi COVID-19 yang belum juga menunjukkan tanda-tanda mereda atau bahkan menghilang. Ya, kita diingatkan kembali bahwa bulan Desember ini adalah bulan di mana Yesus lahir di tengah-tengah dunia yang dalam kegelapan. 2000 tahun yang lalu, Yesus lahir turun ke dunia untuk menyelamatkan dunia, bahkan membawa terang surga untuk orang-orang yang mengalami kegelapan. Bahkan semua orang akan menerima sukacita Natal, bahkan terangnya itu Natal. Nah, dalam malam hari ini, apa yang kita harus pikirkan, apa yang kita harus perbuat? Apakah seorang yang benar-benar percaya pada Tuhan mengalami ketakutan? Ya, semua orang. Di luar Tuhan pun juga orang mengalami ketakutan. Mengapa? Nah, di sini saya mendapatkan pelajaran bahwa kalau kita mengalami hal-hal demikian, Tuhan sudah menjawab di dalam Alkitab. Tuhan sudah memberikan jawaban meskipun dunia mengalami kehancuran, dunia mengalami ketakutan. Bahkan di tengah-tengah dunia mengalami kehancuran, dunia mengalami ketakutan. Ada begitu orang-orang percaya yang mengalami kesusahan, orang yang mengalami sakit penyakit. Itu dinamakan orang-orang mengalami ketakutan di tengah-tengah masalah, percobaan, kesusahan, bahkan sakit penyakit. Kayak tidak ada harapan di dalam dunia ini. Tetapi ada satu hal, Tuhan yang menguatkan. Tuhan bekerja, Tuhan selalu menyertai kita. Oleh sebab itu fokuslah, jangan takut akan Tuhan. Yang pertama adalah takut akan Tuhan agar harus kita bisa melengkapi bahkan menghadapi dalam perubahan dunia. Yaitu di dalam Mazmur 34 ayat 9 berkata, takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Puji Tuhan. Tuhan sudah memberikan kekuatan bagi kita. Seperti Mazmur Daud menuliskan bahwa takut akan Tuhan tidak akan berkekurangan. Nah,
Itulah yang menjadi renungan bagi kita. Nah, yang selanjutnya, apakah kita harus hanya takut akan Tuhan juga? Tidak. Yang pertama, yang kedua, kita harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Apa maksudnya? Maksudnya adalah bahwa di tengah-tengah dunia yang seperti ini, dunia yang mengalami eh, kehancuran, dunia yang memang tidak menentu, bahkan kita juga menghadapi persoalan, percobaan, kesusahan, bahkan sakit penyakit. Jangan takut, kita harus melekat pada Tuhan. Amin. Jadi kita harus merenungkan firman Tuhan adalah di dalam Mazmur 46 ayat 9 berkata, sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung di dalam laut akan berubah. Namun kita merenungkan firman itu siang dan malam. Ya, itu adalah jaminan bahwa kita harus tetap fokus pada Tuhan. Pandang Yesus yang lahir di tengah-tengah dunia ini. Nah, yang ketiga adalah sungguh-sungguh percaya. Kita harus sungguh-sungguh percaya sebagaimanapun kuatnya badai, gelombang, masalah, percobaan, sakit, penyakit. Namun Tuhan yang lebih besar. Jangan kita tawar hati, jangan kita kalah dengan persoalan-persoalan yang seperti yang kita alami. Mari kita tetap teguh pada Tuhan. Mari kita tetap kuat dan jaga kesehatan meskipun kita tahu COVID selalu melawan, COVID mencari, namun kita harus percaya, kita mengandalkan Tuhan. Orang yang bersemangat adalah orang yang bersukacita dalam Tuhan. Nah, yang keempat adalah firman Tuhan itu harus dilakukan dan dijalankan, bukan hanya direnungkan. Apa maksudnya? Ketika kita membaca Alkitab, ketika kita merenungkan, jadi kita harus menjalankan, mempraktekkan apa yang Tuhan maksud di dalam firman Tuhan dalam hidup kita. Mari kita jalankan supaya kita tidak sesat, supaya kita kuat menghadapi segala persoalan. Seperti yang bangsa Israel, Daud menghadapi Goliat yang begitu besar. Jangan takut, Tuhan selalu menyertai. Dan yang kelima adalah yang terakhir, bahwa kalau kita ketemu orang yang lebih perlu dari kita, artinya orang itu memerlukan bantuan. Apakah kita harus diam saja? Apakah kita harus melihat saja, bahkan kita menyumpahi biar sekalian hancur kau? Sekali tidak, kita katakan tidak. Kita harus merespon. Kita harus belajar supaya kita mendapatkan yang lebih baik. Dan kita menjadi selalu menempatkan diri pada si penerima. Artinya kita harus belajar sendiri. Kalau ada orang yang memerlukan pertolongan, kitalah sebagai alatnya untuk membantu orang itu, untuk memberikan pertolongan. Karena kita tahu orang itu akan berharap dan berdoa kepada Tuhan. Apakah pertolongan itu ada? Tentu ada. Melalui kitalah kita menjadi alatnya Tuhan untuk menolong sesama orang yang mengalami kesusahan, orang yang mengalami sakit penyakit, orang mengalami hal diperlukan penghiburan. Amin. Mari, Natal adalah sukacita. Natal adalah membawa kita terang kepada dunia bagi orang yang memerlukannya. Nah, oleh sebab itu, biarlah kita berharap kepada Tuhan. Jangan takut di tengah-tengah dunia yang selalu menakutkan. Bahkan kita menghadapi bahaya-bahaya yang menakutkan dan mengerikan. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang Immanuel, Allah yang beserta kita, untuk kita selalu berharap padanya. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Sungguh besar kasih setiamu ya Tuhan. Kami diingatkan kembali bahwa kami tidak akan takut lagi kepada dunia, tetapi kami takut akan Tuhan, hormat kepada Engkau ya Tuhan, dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam, supaya kami mendapatkan suatu pedang roh untuk menangkal kuasa-kuasa kegelapan yang menakutkan bahkan menghadapi dunia.
Dan kami sungguh-sungguh percaya ketika badai sekalipun Engkau selalu menyertai, karena kami tahu gadamu dan tongkat itulah yang menghibur kami. Tuhan, biarlah kami menjalankan firman Tuhan, bukan hanya untuk direnungkan saja, tapi kami melakukannya untuk memberikan yang terbaik bagi orang-orang yang memerlukannya. Dan bahkan juga Tuhan, kami yakin dan percaya kami akan belajar terus dan terus mempraktekkan bahwa kami harus menjadi alat untuk membantu orang-orang yang memerlukan pertolongan. Tuhan, terima kasih. Biarlah malam ini juga Tuhan kami berdoa, khususnya pada hari Minggu 20 Desember, kami akan merayakan Natal, GB Joyful. Tuhan Kau sertai, Engkau lindungi, biarkan cuacanya lebih baik lagi dan keamanannya ya Tuhan. Bahkan kami juga berdoa untuk gembala kami yang akan membawakan firman Tuhan siang dan sore. Tuhan, Engkau memberkati jemaat Joyful pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian. Biarlah renungan malam ini menjadi berkat dan semangat dalam Tuhan. Haleluya. Amin.